Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Maulana Sabi, mahasiswa Jurnalistik 3D. Saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi beserta pengertian dan contohnya. NIM saya ada di 122 40 50 155. Berikut pembahasannya. Yang pertama itu ada teori komunikasi behaviorisme. Nah, pengertian dari teori ini adalah mencakup semua perilaku termasuk tindakan, balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Nah, artinya bahwa selalu ada kaitannya antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia atau rangsangan yang diterima seseorang telah teramati. Maka dapat diprediksi pula respon dari orang tersebut. Itu yang pertama. Nah, kalau contohnya tuh ketika seorang anak membereskan mainannya sendiri dalam acak-acakan. Nah, orang tua tuh memberikan suatu pujian. Nah, dengan harapan anak tersebut akan melakukannya di kemudian hari. Itu yang pertama. Kalau yang kedua adalah ada teori komunikasi humanisme. Nah, teori ini berisi lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik. Nah, harapan dari peserta didik itu dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat di kemudian hari. Nah, contohnya pada pembelajaran seorang guru merupakan salah satu komponen ya yang terpenting dalam suatu pembelajaran di sekolah. Nah, jadi apabila tidak ada guru pada proses pembelajaran, maka proses pembelajaran itu akan tidak berjalan dengan maksimal dan optimal. Nah, yang kedua ada teori informatif. Nah, teori ini tuh menitik beratkan kepada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Nah, dalam hal ini tuh jika sinyal yang digunakan media tuh baik, maka akan baik pula komunikasinya akan berjalan secara efektif. Nah, begitu pula sebaliknya. Jika si pesannya si pesannya ini tidak bagus, maka komunikasinya pun tidak berjalan dengan bagus. Nah, kayak contohnya tuh peluncuran kampanye di publik tentang vaksinasi pada COVID-19. Nah, dalam dalam tema ini pemerintah tuh bertujuan menyampaikan sebuah informasi yang jelas dan akurat tentang keamanan, terus manfaatnya, terus pengertian serta fungsi-fungsi dari vaksinasi ini. Nah, tujuannya itu untuk melawan pandemi. Nah, itu begitu. Nomor 4 ada teori 1 2 3 4. Ada teori as and gratification atau penggunaan dan kepuasan. Nah, teori ini tuh menjelaskan tentang penggunaan media memiliki peran aktif dalam media yang digunakannya. Nah, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam proses suatu komunikasi. Nah, kita kasih contohnya dari nomor 4 nih. Nah, contohnya itu adalah jika seseorang nih membutuhkan hiburan, maka ia akan menonton sebuah film atau komedi. Nah, tujuannya ini ada untuk menghibur dirinya sendiri. Nah, yang kelima ada teori agenda setting. Nah, teori agenda setting itu beranggapan bahwa media ini memberikan sebuah tekanan pada suatu peristiwa. Nah, maka media tersebut akan membuat masyarakat tuh menganggap sebuah peristiwa tuh penting. Nah, itu pengaruh dari media tuh seperti itu. Nah, jadi nanti itu akan muncul sebuah asumsi atau pandangan dari publik. Nah, yang diakibatkan oleh si media tadi. Nah, aku kasih contoh untuk berita mengenai KPK. Nah, jadi dulu tuh ada persatuan antara KPK dan Polri, ya. Nah, itu tuh waktu pengangkatan, kalau nggak salah pengangkatan kepala BIN yang sekarang. Nah, itu tuh disajikan tuh dalam surat kabar, terus dalam televisi, terus menerus. Nah, terus informasi utamanya tuh disampaikan di mana-mana. Nah, kepada masyarakat. Nah, karena terus diberitakan si berita ini, maka beberapa hari kemudian tuh menjadi perbincangan dalam kehidupan masyarakat.
dan menjadi agenda publik yang dianggap penting. Seperti itu. Untuk yang keenam ada teori konstruktivisme. Nah, teori konstruktivisme ini beranggapan bahwa manusia itu memiliki pandangan sendiri terhadap sebuah kenyataan. Nah, mereka tuh senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Nah, aku kasih contoh untuk teori konstruktivisme nih. Nah, seorang guru biologi itu mengajarkan atau mengajak untuk membuktikan bahwa buah tin itu buah spesial. Nah, sampai-sampai kan di surat Atin ada. Nah, jadi siswa tuh diajak untuk mengambil mikroskop masing-masing. Nah, nanti akan ada ditemukan hasil penelitiannya seperti apa. Nah, yang kedua adalah ada teori nativisme. Nah, teori ini tuh berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Nah, jadi di sisi lain bahasa merupakan suatu hal yang paling penting sama paling kompleks. Nah, begitu. Contohnya aku kasih contoh dari pembelajaran bahasa Inggris. Nah, dalam pembelajaran bahasa Inggris itu ada pendekatan yang berbasis tata bahasa akan memulai dengan beberapa konsep. Nah, seperti konsepnya tuh subjek, predikat, objek, dan lain-lain. Nah, para siswa tuh nanti akan belajar mengenali bahasa ini. Nah, jadi nanti di situ dapat diungkapkan sebuah gramatikal yang benar. Nah, terus ada yang ke-8 ada teori sibernatik. Teori sibernatik. Nah, itu jadi merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antar sistem dengan lingkungan dan sistem itu sendiri. Nah, sistem ini tuh berfungsi dalam mempertahankan lingkungannya. Nah, gitu. Nah, contohnya itu orang tua itu mengajarkan sebuah konsep ya, sebuah rencana. Misalnya menghitung dengan menggunakan lidi. Nah, saat menggunakan lidi itu anak tuh akan berpartisipasi pada pengalaman anak. Nah, akan berimajinasi dengan pengalamannya tersebut. Nanti akan terulang, teringat gitu. Dan jadi diimajinasikan. Yang ke-9 ada teori kognitivisme. Nah, teori kognitivisme ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Nah, jadi belajar itu tidak hanya sekedar buat melibatkan hubungan antar stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan suatu proses yang kompleks gitu. Contohnya, contohnya nih aku kasih untuk ya, contohnya seorang guru membantu siswanya, seorang guru membantu siswanya untuk mencari solusi untuk suatu masalah dan untuk mengembangkan cara berpikirnya kritis. Nah, itu untuk teori tadi teh kognitivisme. Nah, lanjut ke teori nomor ke berapa? Ke-10. Nah, teori ketergantungan. Nah, teori ini tuh disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana masyarakat modern tuh menganggap media massa itu sebagai suatu hal yang penting. Nah, dalam mencapai sebuah proses. Jadi media massa itu paling penting. Nah, di situ tuh nanti akan melahirkan sebuah pemikiran dan pandangan atau persepsi dari masyarakat. Nah, contohnya masyarakat menonton sinetron atau film atau variety show atau talk show. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya akan hiburan. Jadi manusia tuh butuh hiburan. Nah, yang 11 ada teori inokulasi. Nah, teori inokulasi dapat pula disebut sebagai yang mengambil analogi pada ilmu medis. Nah, ibaratnya tuh tidak siap menahan penyakit, maka dia harus disuntikan vaksin. Nah, gitu. Nah, gitu. Contohnya aku kasih contoh ya. Contohnya itu adalah memberikan informasi singkat yang mendukung suatu pandangan sebelum menghadapi argumen. Nah, di situ. Terus yang ke-12 ada teori kultivasi. Nah, merupakan teori yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Nah, pandangan dari teori ini tuh adalah media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif. Nah, dan lebih berdampak pada tataran sosial dan budaya. Contohnya nih, yakni seorang yang sangat sering menonton adegan kekerasan dalam televisi
Nah, dalam kehidupannya tuh ia tuh takut berjalan sendiri di malam hari karena dipenuhi bayang-bayangan nanti aku akan dirampok atau dibunuh dan lain sebagainya. Ini berlaku juga Kak ketika menonton film hantu. Nah, nanti pada malam hari nanti dia sendirian pasti dihantu-hantui gitu. Yang ke-13 ada teori spiral atau spiral of silence. Nah, jadi teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Spiral ini menjelaskan tentang terbentuknya pendapat umum. Nah, contohnya tuh ketika seorang melihat banyak orang berbicara tentang suatu topik dalam sebuah obrolan atau media tertentu, maka ia cenderung mengikuti pendapat populer sebagai cara untuk mempertahankan hubungan yang baik. Yang ke-14 ada teori norma dan budaya. Norma dan budaya beranjak daripada pengaruh media massa kuat mengenai suatu hal. Nah, aku kasih contoh nih. Contoh kasusnya yaitu si Nyonya Lia nih misalkan. Ibu muda ini terkejut melihat anaknya tuh berusia 8 tahun memecahkan sebuah piring. Nah, jadi bahkan anak lain tidak secara tiba-tiba. Nah, sang anak tuh mengaku melihat tampilan sebuah dari mana gitu. Nah, melakukan jadi pas melakukan kejadian tersebut dia tuh tertawa terbahak-bahak. Nah, yang ke-15 ada teori belajar sosial. Nah, teori ini mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terhadap hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Aku kasih contoh yang teori nomor 15. Ya contohnya tuh kayak penerapan teori belajar sosial tuh ya kayak ini anak tuh cenderung meniru perilaku orang tuanya karena melihat perilaku tersebut setiap hari secara berulang-ulang. Kayak misalkan bersendawa, kalau orang tuanya bersendawa ya nanti mengikuti juga si anaknya itu. Yang ke-8 ada teori dependensi. Nah, jadi efek teori dependensi efek komunikasi massa. Nah, teori ini tuh jadi salah satu teori dari komunikasi massa juga. Nah, jadi anggapannya tuh bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasionalnya itu tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Nah, contohnya misalkan kita kasih contoh bentar. Oh iya, seorang yang menonton berita di TV, maka informasi itu dari berita tersebut tuh akan mempengaruhi persepsi dari individu tersebut, mengubah dari pandangan individu tersebut. Yang ke-17 ada teori birokrasi. Nah, birokrasi itu biasanya digunakan organisasi. Nah, dipakai untuk mencapai organisasi yang efektif menurut Max Weber tuh. Nah, aku kasih contoh tuh bentar. Kasih contoh tuh di pemerintahan misalkan. Nah, di pemerintahan kan menjalankan tugas pemerintahan yang umum. Nah, contohnya tuh dari bidang pemerintahan tuh ada misalkan bidang ketertiban, ada bidang keamanan, kesejahteraan rakyat dan lain-lain. Nah, yang ke-18 tuh ada teori pengharapan nilai. Nah, teori ini tuh merupakan bagian dari komunikasi massa juga. Nah, tujuannya apa? Untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingannya. Nah, contohnya tuh kayak pemerintah umum tuh melakukan sebuah organisasi pemerintahan yang menjalankan bersifat umum. Nah, jadi mengatur contohnya bidang ketertiban dan keamanan kayak gitu. Yang ke-19 tuh kayak tadi kayak sama ya. Bentar. Yang ke-19 ya, teori struktural fungsional. Nah, teori ini tuh dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang beranggapan masyarakat saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Nah, contohnya kayak membayar pajak. Nah, di situ tuh timbul untuk membayar pajak tuh karena itu tuh sebuah kewajiban bagi warga negaranya gitu. Yang ke-20 ada teori difusi inovasi. Nah, teori ini tuh menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Contohnya tuh kayak gini, kayak adanya aplikasi yang menawarkan jasa online. Nah, itu. Yang ke-21 ada teori sikap atau standpoint. Nah, jadi sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Terus dunia tuh
menjadi fokus perhatiannya dibandingkan fitur lainnya. Nah, itu. Terus ada teori komunikasi dua tahap. Dua-dua ada komunikasi apa tadi, dua tahap. Nah, komunikasi dua tahap tuh membahas mengenai efek media massa dalam pertama apa gitu ya. Contohnya kayak media massa TV menyebarkan informasi dan ada satu individu yang menerimanya, terus disebarkan lagi ke orang-orang gitu. Jadi dua tahap gitu. Nah, yang kedua tiga tuh ada teori ekologi apa media gitu kalau nggak salah, lupa lagi. Ekologi kalau nggak salah, teori ekologi. Nah, ini tuh studi yang bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia, terus moral, terus perasaannya. Nah, contohnya tuh kayak adegan perkelahian gitu nih. Nah, jadi orang awam tuh mengira tuh bisa di apa selesaikan baik-baik, tapi saat kita lihat secara objektif tuh maka percaya kepada hal yang berlawanan gitu, berbeda. Apa yang kita lihat berbeda apa kenyataannya. Yang ketiga, 24 ada teori connectionism. Nah, itu tuh jadi masing-masing organisme itu apabila bertemu dengan situasi yang baru akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat secara terus-menerus. Nah, contoh penerapan teori ini tuh adalah model jaringan saraf tiruan kayak gitu. Yang ke-25 terakhir ada teori budaya organisasi. Nah, teori budaya organisasi itu merupakan sebuah teori yang mencakup semua simbol komunikasi. Nah, jadi di sebuah organisasi itu pasti mempunyai sebuah budaya itu artinya kebiasaan, adat kebiasaan. Nah, contohnya tuh kayak sebuah perusahaan menerapkan sanksi pemotongan gaji apabila dia tuh telat dalam masuk kerja begitu. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.